lagi ke channel aku. Sorry banget ya, aku udah lama nggak upload video baru. Dan makasih banget buat kalian yang udah nunggu video baru aku. Akhir-akhir ini aku tuh ngelihat kalau video aku mengenai fansign itu lagi hot banget di channel aku. Oleh karena itu aku mau bahas tentang fansign karena banyak banget yang baru masuk ke channel aku terus nanya mengenai fansign. Jadi aku mau kasih tahu lagi mengenai fansign lebih detailnya dan informasi yang terbaru mengenai fansign. Oke. Khususnya buat kalian yang mungkin sudah nonton penjelasan cara masuk fansign aku di video aku yang sebelumnya, aku di situ jelasin kalau buat mau tahu pengumuman atau notification mengenai fansign itu pertama harus gabung dalam fan cafe. Dan dimana banyak banget fans mungkin yang baru, mereka nggak ngerti apa itu fan cafe. Jadi fan cafe ini sendiri itu adalah sebuah aplikasi yang asalnya sendiri dari Korea. Jadi khususnya untuk fans internasional itu akan susah untuk masuk atau bergabung di sini karena semuanya tuh bahasa Korea. Tapi sudah dari dulu itu juga ada banyak fans yang sharing cara masuk, cara gabung dalam fan cafe ini dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau kalian googling how to apply itu bakal keluar Google banyak. Cuman kemarin kan aku jelasin kalau pertama harus masuk fan cafe dulu biar tahu notification. Dan kabar baiknya mulai dari tahun lalu Big Hit itu ngeluarin platform yang bagus banget. Seperti yang kita tahu adalah Weverse. Jadi kali ini kita nggak perlu gabung fan cafe. Kita nggak perlu yang internasional, udah kayaknya nggak perlu fan cafe. Kita beralih ke Weverse, dimana di Weverse sendiri itu BTS sangat aktif dan juga selalu ada notification mengenai fansign, mengenai konser, fan meeting, dan sebagainya macamnya. Kalian sendiri sudah tahu kan? Jadi untuk fansign sendiri pertama yaitu harus gabung Weverse dulu biar kalian bisa tahu notification terbarunya dari Big Hit dan BTS. Nah, jadi aku mau klarifikasi juga nih, ada beberapa teman-teman sekalian yang tanya, Kak, tiket masuk fansign itu berapa harganya? Terus yang kayak gitulah pokoknya mengenai tiket. Jadi fansign ini sendiri masuknya bukan melalui pembelian tiket ya. Jadi aku mau klarifikasi, nggak ada pembelian tiket dan ini adalah undian. Jadi kali ini aku bakal bahas step-step untuk ikut dalam undian fansign ini. Oke, untuk fansign album itu pertama kita nunggu notification atau pengumuman dari Big Hit-nya sendiri, dan itu bisa kita pantau melalui Weverse atau dari Twitter. Biasanya mereka bakal ngasih notification pertama di Twitter, habis itu nanti di Weverse juga bakal muncul notification-nya. Setelah kita sudah dapat notification-nya dari Big Hit, kita cek di Weverse, kita baca, di situ bakal dijelasin keterangan cara untuk apply undian fansign ini. Jadi nanti bakal dikasih tahu tempat kita beli albumnya, itu ada tempat khusus. Contohnya, aku kasih contoh ya, di Hatrex, toko Hatrex Gang 6 gitu. Jadi hanya bisa membeli album di sana untuk khusus undian fansign-nya gitu. Dan untuk undian ini sendiri, dia ada periodenya, biasanya sekitar 1 minggu. Jadi misalnya contohnya dari tanggal 1 April sampai 7 April bisa mengundi fansign ini di toko Hatrex Gang 6. Jadi kita ke sana, ke tokonya, kita beli albumnya. Nanti dari toko itu akan dikasih kertas dan kita tulis nama kita, tulis kontak kita, dan penting banget juga kita harus nulis nama kita itu sesuai paspor, sesuai ID card kita, karena nanti saat fansign itu bakal dicek identitas kita sebelum masuk. Kita kasih nomor HP,
dan email juga. Biasanya untuk fans internasional itu kan nggak punya nomor Korea ya, jadi biasanya nulis email, mereka bakal ngumumin lewat email. Nah, setelah kita sudah daftar, kita kasih kertas undian kita tinggal tunggu pengumumannya. Jadi biasanya pengumumannya pastinya beberapa hari sebelum event fansign-nya gitu. Jadi misalnya gak ada dapat kabar sampai hari fansign-nya, berarti tidak lolos. Tapi kalau dapat kabar berarti lolos. Terus untuk fansign brand seperti Puma yang aku dapat 2 tahun yang lalu, itu aku caranya aku follow Pumanya. Jadi ini notification-nya bukan dari Big Hit, dari Weverse, bukannya. Kita harus follow brandnya. Seperti contohnya aku follow yang Puma, seperti di Instagramnya atau di Twitternya gitu. Nanti kita akan dapat notification dari mereka. Kalau ada event fansign, mereka bakal kasih tahu. Dan syaratnya sama, juga kita harus beli barangnya, kita beli sepatunya ke toko yang udah ditentukan dan dalam periode yang sudah ditentukan gitu. Untuk pembelian albumnya sendiri dan barangnya itu nggak ada minimalnya ya. Jadi ini kayak untung-untungan, namanya aja undian ya kan. Jadi bisa beli album terserah mau berapa, mau beli barang terserah berapa, nanti itu diundi dan yang beruntung yang akan lolos gitu. Cuman dari saran aku, dari pengalaman aku yang aku dengar-dengar, kalau untuk fansign album itu sendiri itu biasanya kayak ada beberapa toko mungkin atau di mana yang kerja sama. Jadi biasanya mereka kayak siapa yang beli paling banyak itu yang dilolosin gitu. Bahkan aku pernah dengar ada yang beli sampai berapa ratus, berapa ribu kayak gitu. Mereka itu yang lolos gitu. Ya itu sih, susah banget kalau untuk fansign album. Kalau aku personality itu susah sepertinya kalau untuk ikut fansign albumnya sendiri, karena saingannya itu sangat susah dan kemungkinannya itu sangat kecil. Cuman apa salahnya ya kalau mau tetap coba aja gitu. Dan aku dulu juga masuk fansign Puma. Jadi dari fansign Pumanya sendiri ini juga bagusnya dia ngundinya terbuka. Jadi mereka ngumuminnya lewat video gitu. Mereka langsung kasih tunjukin cara mereka ngundinya itu. Mereka lewat ada programnya, mereka acak namanya, yang beli sepatu terus keluar gitu. Jadi aku rasa sih nggak ada yang main belakang ya kalau untuk kemarin yang fansign Pumanya sendiri. Jadi keluar sesuai undian gitu. Dan puji Tuhan aku beruntung banget. Aku juga nggak nyangka, padahal cuma beli satu pasang sepatu Puma. Puji Tuhan banget aku masuk. Jadi aku mau ingatin lagi, fansign BTS ini biasanya diadakan beberapa pekan atau beberapa minggu sebelum BTS-nya comeback, atau kalau misalnya yang dari brand seperti Puma kemarin, aku itu ya sebulan sebelum fansign-nya. Jadi kita sendiri harus memantau, kita inisiatif sendiri harus memantau Weverse, memantau dari website brandnya sendiri gitu. Kalau sekarang kan BTS Villa ya, udah bukan Puma lagi. Jadi ya kita juga harus rajin-rajin up to date gitu, kabar-kabar dari pihak brandnya sendiri gitu. Kalau untuk tahun ini atau tahun depan aku masih kurang yakin ya bakal ada fansign lagi atau enggak, karena seperti yang kita tahu sekarang kondisi dunia lagi semua susah ya karena virus. Jadi nggak tahu kapan ada fansign lagi. Jadi ya kita berdoa aja gitu, semoga dunia membaik dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Semangat buat fans ARMY semua ya yang mau ikut fansign. Semangat!
Oke, untuk video selanjutnya aku bakal bahas mengenai fansign. Jadi aku bakal ngasih tahu tips-tips buat kalian yang mungkin suatu saat bakal lolos fansign, dan apa aja sih hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita lakukan saat fansignnya BTS. Oke, see you semua di video aku selanjutnya ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan maaf misalnya kalau aku ada salah kata atau yang kurang mengenakan. Kita ketemu lagi di video aku yang berikutnya ya. Makasih. Bye. Oh ya, jangan lupa buat kalian subscribe YouTube aku dan like video ini kalau kalian suka, dan mungkin kalian bisa kasih komen atau pertanyaan yang mungkin kurang jelas, nanti bisa aku jawab ya di komen. Makasih, dah.